Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yaitu Bapak Dr. Andosyossi Rizal MSI, Ibu Dr. Desna Aromatika SHP MAP, Ibu Nila Wahyuni SHP MAP, dan Ibu Kusdarini SIP MPA. Yang saya hormati kedua pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Hendri Koswara SIP MSOK SC selaku pembimbing 1, dan Ibu Dr. Ya Aryani MSI selaku pembimbing 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokohan di Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Claudia Safitri dengan nomor BP 1610841013. Pertama, bab 1 pendahuluan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan hak dan kewajiban bagi daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dengan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan tulang punggung dari pembiayaan daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, pendapatan lain yang sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, retribusi dikelompokkan menjadi 3 objek, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Keterbatasan wilayah Kota Bukit Tinggi yang relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Sumatera Barat membuat Kota Bukit Tinggi memiliki sumber daya alam yang terbatas, sehingga pemerintah Kota Bukit Tinggi harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan strategi yaitu mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan. Kota Bukit Tinggi memiliki 3 pasar, yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Pada tabel di atas terlihat bahwa Kota Bukit Tinggi memiliki 2.188 petak toko dengan luas 19.309,42 meter persegi yang dapat menjadi potensi terhadap PAD. Retribusi pasar grosir dan atau pertokohan menyumbang sebesar 2,4 miliar atau setara dengan 9,6% terhadap pendapatan retribusi di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2021. Kebijakan tarif retribusi pasar grosir diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 tentang peninjauan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokohan. Perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang retribusi pasar grosir dan atau pertokohan. Dapat kita lihat pada tabel di atas ini, yaitu perbandingan tarif retribusi, di mana tarif retribusi telah melalui 2 kali peninjauan yang pada awalnya diatur dalam Perda 15 tahun 2013, kemudian ditinjau kembali melalui Perwako 40 tahun 2018, kemudian ditinjau kembali melalui Perwako 25 tahun 2021, di mana pada saat ini yang berlaku yaitu tarif yang diatur di dalam Perwako 25 tahun 2021. Menurut Van Meter dan Van Hoon, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi. Kondisi politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pasar grosir yaitu Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 tentang peninjauan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokohan dibuat oleh Wali Kota Bukit Tinggi Arman Safar. Perwako 25 Tahun 2021 dibuat berdasarkan janji politik yang dilakukan oleh Wali Kota saat ini berdasarkan tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman Wali Kota sebelumnya. Untuk kondisi ekonomi yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pasar grosir yaitu kondisi perekonomian yang belum stabil akibat pandemi COVID-19. Kondisi pasar yang sepi akan pembeli menyebabkan pedagang tidak sanggup untuk membayar tarif retribusi yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel target dari dan realisasi penerimaan retribusi pasar grosir dan atau pertokohan. Bisa dilihat bahwa pendapatan penerimaan retribusi selama 3 tahun ke belakang belum memenuhi target, sehingga hal ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokohan belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Selain itu, terdapat faktor kecenderungan para pelaksana kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pasar,
yaitu Perwako 25 tahun 2021 sudah mengatur tarif ketiga retribusi pasar yang ada di Kota Bukit Tinggi. Akan tetapi masih terdapat pasar yang sampai saat ini belum dipungut, yaitu retribusi pasar atas. Setelah terjadi kebakaran pada tahun 2017, pasar atas dibangun kembali dan siap digunakan pada akhir tahun 2019. Sangat disayangkan jika ketika pemerintah Kota Bukit Tinggi sudah memiliki aset pasar yang dapat menambah pendapatan tetapi tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa pelaksana kebijakan belum berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan di Kota Bukit Tinggi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan pada Kota Bukit Tinggi. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan di Kota Bukit Tinggi. Manfaat penelitian terdapat dua yaitu manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dengan perkembangan keilmuan administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktisnya, yang pertama yaitu peneliti ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan alternatif masukan dalam menentukan kebijakan dan menjadi alat monitor bagi pelaksana kebijakan selanjutnya. Yang kedua, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan retribusi pasar di Kota Bukit Tinggi. Bab 2, metode penelitian. Yang pertama yaitu studi relevan penelitian. Terdapat 3 studi relevan penelitian yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Yang kedua yaitu teori yang digunakan, yaitu teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Kahn Van Horn, di mana terdapat 6 variabel yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan. Yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, yang keempat karakteristik agen pelaksana, yang kelima sikap dan kecenderungan para pelaksana, yang keenam lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Skema pemikiran pada awalnya yaitu terjadi perubahan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan di Kota Bukit Tinggi yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 tentang peninjauan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Yang kemudian lahirlah judul penelitian ini yaitu implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan di Kota Bukit Tinggi yang akan dianalisis menggunakan teori Donald Van Meter dan Kahn Van Horn. Definisi konsep yaitu yang pertama, implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan di mana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh implementator. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Terdapat definisi konsep dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian ini Bab 3, tinjauan pustaka. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling, peranan penelitian yaitu sebagai instrumen penelitian utama. Proses penelitian yaitu mencari fenomena dan turun lapangan. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penegasan kesimpulan. Unit analisis yaitu lembaga yang dimaksud adalah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi yang saat ini telah berubah menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber dengan informasi triangulasi. Bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian yaitu Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Luas Kota Bukit Tinggi secara de jure adalah 145,29 km persegi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999. Namun karena penolakan sebagian masyarakat Kabupaten Agam, luas wilayah secara de facto saat ini adalah 25,24 km persegi, yang menjadikan Bukit Tinggi sebagai salah satu kota dengan wilayah tersempit di Indonesia. Kota Bukit Tinggi terbagi menjadi 3 kecamatan dan 24 kelurahan, di mana terdapat 2 pasar yang berada pada Kecamatan Guguk Panjang dan 1 pasar di Kecamatan Aur Birogo, Tigobale. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bukit Tinggi.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Bukit Tinggi di bidang perdagangan dan perindustrian. Fungsi dinas yaitu yang pertama, perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan perindustrian. Yang keempat adalah pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas bidang pengelolaan pasar yaitu menyelenggarakan kebijakan teknis dalam retribusi dalam arti mengkoordinir penerima sumber-sumber pendapatan pasar serta pemungutan retribusi. Yang kedua yaitu menyelenggarakan program kebijakan teknis dalam bidang pengembangan sarana dan prasarana dalam arti merencanakan dan memelihara bangunan toko, kios, los, selokan, gang, WC umum, air bersih, listrik, serta menyelenggarakan saran pasar lainnya. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan program kebijakan dalam bidang perizinan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dalam arti melaksanakan pelayanan perizinan, merencanakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan pendapatan pedagang, mengawasi bangunan toko, kios, los, selokan, gang, WC umum, air bersih, listrik, serta melakukan evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya yaitu pasar atas. Pasar atas adalah pasar wisata yang terletak di jantung Kota Bukit Tinggi. Lokasi strategis dan mudah diakses dari berbagai tujuan liburan lain di Kota Bukit Tinggi seperti Jam Gadang, Kebun Binatang Bukit Tinggi, dan Benteng Pardekok. Selain sebagai pasar wisata, pasar atas juga berfungsi sebagai pusat perdagangan. Luas wilayah pasar atas adalah 2,1 hektar. Pada tanggal 30 Oktober 2017, pasar atas mengalami musibah kebakaran yang menyebabkan pasar tersebut harus dibangun kembali. Yang kedua yaitu pasar bawah. Pasar bawah merupakan salah satu simbol pasar tradisional yang ada di Kota Bukit Tinggi dengan luas wilayah 2,2 hektar. Nama pasar bawah ini mempunyai arti wilayah, yang mana dahulunya pasar di Kota Bukit Tinggi hanya ada dua, yaitu pasar atas dan pasar bawah. Dilihat dari posisinya, pasar bawah memang terletak di bawah bukit yang di sana terdapat pasar atas. Pasar Simpang Aur atau yang lebih dikenal dengan pengunjung yaitu Pasar Aur Kuning. Pasar Aur Kuning merupakan pasar terbesar di wilayah Bukit Tinggi dengan luas sekitar 2,3 hektar. Objek perdagangan yang diperjualbelikan di Pasar Aur Kuning mayoritas pakaian jadi atau tekstil. Pasar Aur Kuning ini dikenal juga sebagai pusat grosir pakaian jadi, sehingga pasar ini tidak hanya dikunjungi masyarakat Bukit Tinggi tetapi juga masyarakat di luar Sumatera Barat. Bab 5, temuan dan hasil. Yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, di mana standar kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan telah tercantum dengan jelas pada pasal 3 dan pasal 7 Perda nomor 15 tahun 2013. Dalam pasal tersebut ditegaskan mengenai retribusi pasar grosir dan atau pertokoan serta pedoman yang jelas untuk pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam proses pemungutan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran adanya kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yaitu memperoleh keuntungan yang layak dengan menyediakan fasilitas pasar grosir dan melakukan pelayanan jasa usaha secara efisien. Selain jelas dan terukur, standar dan sasaran kebijakan harus dilakukan secara adil. Kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan belum memenuhi indikator keadilan. Hal ini dikarenakan Perwako 25 tahun 2021 mengatur tarif 3 pasar, yaitu Pasar Aur Kuning, Pasar Bawah, dan Pasar Atas. Akan tetapi Perwako ini tidak diberlakukan di Pasar Atas. Sedangkan Perwako ini berlaku semenjak Agustus 2021. Namun pemungutan tarif retribusi hanya dilakukan di Pasar Bawah dan Pasar Aur Kuning, sedangkan Pasar Atas tidak dipungut retribusi pasar grosir dan atau pertokoannya. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya di sini terdiri dari dua, sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Sumber daya manusia, dari segi kuantitas, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan sudah mencukupi. Namun dari segi kualitas masih perlu diperbaiki. Hal ini didasarkan dengan penemuan penelitian di lapangan, yaitu ketidakjelasan tugas dan yang diberikan oleh pimpinan menyebabkan pegawai memiliki banyak jam kosong di kantor.
Kurang tegasnya pelaksana kebijakan dalam melakukan pemberian surat peringatan sehingga tidak membuat efek jera kepada pedagang. Sumber daya non-manusia ada dua. Yang pertama, finansial. Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, tidak ada dana khusus yang diberikan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Pendapatan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan nantinya akan menjadi salah satu sumber PAD Kota Bukit Tinggi. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan merupakan pendapatan kedua terbesar PAD Kota Bukit Tinggi dari bidang retribusi daerah setelah retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sarana dan prasarana. Pelaksana kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan tidak memerlukan sarana dan prasarana khusus dikarenakan pedagang hanya melakukan pembayaran 1 kali sebulan dan pedagang bisa langsung membayar retribusi tersebut ke Bank Nagari. Yang ketiga yaitu variabel komunikasi antar organisasi. Pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal yang dilaksanakan sudah baik. Hal ini tergambar dari adanya kesamaan pemikiran mengenai standar dan sasaran kebijakan oleh setiap staf yang ada di dalam Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selain antara staf yang berada di kantor pusat, kasir retribusi juga menjalin komunikasi yang baik dengan staf yang berada di loket perpasarnya. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal yang dijalin oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan pedagang terjalin tidak baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi langsung yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada pedagang mengenai penurunan tarif. Selanjutnya itu keluhan yang diberikan pedagang kepada dinas tidak diindahkan sehingga menimbulkan rasa kurang percaya pedagang kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Koordinasi. Dalam proses implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, koordinasi yang terjalin antara kepala bidang dengan staf kurang baik. Kekosongan waktu yang didapatkan oleh staf terjadi karena tidak adanya tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada staf sehingga kinerja yang dilakukan dirasa kurang maksimal dan staf menjadi tidak produktif. Kurangnya inisiatif dari staf dalam bekerja juga dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap kinerja yang dilakukan. Variabel selanjutnya itu karakteristik agen pelaksana. Yang pertama, struktur birokrasi. Berdasarkan struktur organisasi yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terlihat bahwa tidak terlalu kompleks dan rumit sehingga memudahkan komunikasi serta koordinasi antar unit dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kinerja dari implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan retribusi pasar grosir dan pertokoan berada di bawah tanggung jawab bidang pengelolaan pasar terkhusus seksi retribusi. Norma-norma yang berlaku di dalam implementasi kebijakan retribusi pasar dan atau pertokoan mengacu kepada aturan aparatur sipil negara atau ASN secara nasional dan daerah. Norma yang sangat diperlukan di dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yaitu kepatuhan wajib retribusi dalam membayar retribusi dan ketegasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pemberian sanksi. Pola hubungan yaitu hubungan komunikasi yang terjadi di dalam birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun instansi di luar dinas tersebut tidak memiliki masalah, namun terdapat permasalahan hubungan internal yaitu adanya ketakutan staf untuk bertanya kepada atasan mengenai tugas mereka sehingga menimbulkan kurangnya inisiatif dan produktivitas staf tersebut. Variabel selanjutnya itu sikap para pelaksana. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendukung penuh adanya kebijakan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan karena sudah menjadi tupoksi mereka untuk mengelola retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Selain didukung oleh pihak implementer, kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan juga didukung oleh pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi. Hal ini tergambar dari adanya penurunan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yang diatur di dalam Perwaku Nomor 2005 Tahun 2001. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pedagang yang tidak menaati Perwaku 25 Tahun 2021 di mana pedagang merasa tarif yang berlaku masih tergolong memberatkan. Variabel terakhir yaitu lingkungan kebijakan. Yang pertama yaitu lingkungan sosial, sifat dan opini publik yang terbentuk dengan adanya kebijakan tentang retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yaitu pedagang telah mengerti dan paham mengenai kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Namun masih terdapat kendala yaitu rasa kurang percaya pedagang terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Hal ini dikarenakan pedagang yang tidak diikutsertakan dalam proses penentuan tarif retribusi. Selain itu, jika dilihat dari kondisi pasar Aur Kuning dan pasar bawah, masih terdapat beberapa kerusakan yang belum diperbaiki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian akibat kebakaran. Kondisi ekonomi yang mempengaruhi
implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, yaitu daya beli masyarakat yang belum stabil setelah pandemi menyebabkan pasar sepi pembeli sehingga menjadi hambatan bagi para pedagang untuk membayar retribusi. Lingkungan politik, yaitu penerbitan Perwaku 25 tahun 2021 membuktikan bahwa adanya dukungan elit politik dalam rangka melaksanakan kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Hal ini disebabkan oleh adanya penempatan janji politik yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Bukit Tinggi Herman Safar, yaitu pencabutan Perwaku 40 tahun 2018 dan melakukan penurunan tarif retribusi. Selanjutnya yaitu kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik dan masih terdapat beberapa kendala. Kesimpulan, secara umum berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan dapat dikatakan bahwa kinerja kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan belum berjalan dengan optimal. Alasan kurang optimalnya kinerja kebijakan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan disebabkan oleh masih adanya beberapa indikator dari variabel yang belum dilaksanakan dengan baik. Saran yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan pedagang untuk menetapkan tarif retribusi sehingga pedagang tidak merasa keberatan. Yang kedua yaitu meningkatkan skill staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi dengan cara melakukan pelatihan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan retribusi pasar. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketegasan staf dalam memberikan sanksi kepada wajib retribusi atau pedagang. Yang keempat yaitu membuat sebuah inovasi atau program yang dapat meningkatkan kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi. Yang kelima yaitu memperbaiki komunikasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan pedagang sehingga timbulnya rasa percaya pedagang. Yang keenam yaitu memperbaiki aturan mengenai tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, khususnya yaitu tarif retribusi pasar atas. Sekian presentasi skripsi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.